Le, ambilin sepatu, Le. Darling, jadi ke Bandung hari ini? Ya, jadi atuh, darling. Saya ke Bandung itu untuk tugas dan pekerjaan saya. Pakai mobil ya? Jangan. Mobil mau aku pakai ke studio senam, ya? Darling, ke studio atau ke sanggar senam kan bisa naik taksi. Nggak mau. Aku paling nggak suka naik taksi. Supirnya bawa karbit. Udah, mendingan darling aja yang cari kendaraan lain, oke? Kenapa? Hah? Mau marah sama istrinya? Sepertinya saya menduduki bayi. Oh, bantal. Darling, kapan itu darling teh mau mengalah sama saya? Apa mau menunggu saya mati? Ya udah darling aja yang ngalah. Gimana sih? Kan darling perginya sama Teddy. Naik mobil Teddy aja. Selesai dong urusan. Darling, kalau ngomong itu jangan sembarangan. Pakai bilang mati segala. Itu namanya pamali. Oh, harusnya apa, Le? Meninggal. Sama aja. Sama aja katanya. Oh, ya sama ya sekarang. Baru tahu saya sekarang. Ya, darling, kalau gitu nggak apa-apa lah, darling. Yang penting ongkos jangan lupa buat ke Bandung, ya. Kan tadi udah aku kasih 20.000. Atau 20.000 mah ke Bandung. Cukup buat apa, darling? Darling, emangnya mau ngapain ke Bandung, ha? Mau kerja apa mau karaoke? Nyonya Darling, kok tega amat sih? Kasihan kan Tuan Darling? Masa cuma dikasih segitu? Tambahin kayak 5.000 gitu. Udah diam, nggak usah ikut campur. Udah, nggak usah ribut. Udah, saya pergi sama Teddy aja, pakai mobil Teddy ya. Gitu. Jadi hati-hati di jalan ya. Saya jalan dulu ya. Bye, darling. Darling, Ya, jalannya gitu sih. nggak tahu. Ada yang salah nih bagian bawah. Waduh. Darling, itu kan sepatu aku. Kok dipakai? Kirain handphone. Nih, ambil. Sule deh. Sule! Sebentar. Yang dituju Sule kenanya ke sini. Entar begini. Pindah posisi. Sule! Alhamdulillah. Mau kemana? Oh, mau ke Bandung nyelesain pekerjaan bulan lalu. Sebentar Pak, saya mau ngambil baju dulu. Ngapain kamu mau ngambil baju segala? Iya kan mau ke Bandung nginep. Siapa yang ngajak kamu? Ih, GR. Saya mah ke Bandungnya sama Teddy, teman saya. Numpang mobil dia. Karena mobil istri saya mau dipakai. Istri saya mobil itu mau dipakai. Ya, mobil saya dipakai Darling. Oh iya. Om Diki pakai mobil ini aja, biar Tante Ranti pakai mobil Om Teddy. Atuh tambah ribet, Silpa. Makmur, Iya. tolong ganti oli ya. Oh iya Pak, nanti habis ini saya ganti oli. Dan jagain Silpa. Oh Jagain juga istri saya, rumah saya ini. Karena cuma kamu dan Sule laki-laki yang ada di sini. Anggap saja kamu mewakili saya, menggantikan saya selama saya tidak ada. Ya, Bapak kok ngomongnya gitu Pak? nggak ngerti. Oh Kurang ngerti ya? iya. 咩係得只能啊，就覺得爭拗，好多人好怎麼是這地方，呢係這一成方烏好了真。Pada nggak ngerti ya? Enggak. Au. Sama. Tapi nggak apa-apa. Iya. Yang penting kalian paham dan mengerti bahwa perasaan sayang saya itu bukan cuma sama istri, tapi sama Silpa, Sule, Makmur, dan rumah ini. Ya, tetap simpan di hati perasaan cinta dan sayang saya sama kalian selama saya tidak ada. Pak. Apa? Pak. Oh, ada apa? Salim. Oh, iya. Ini tadi sudah dicium sama istri saya. Pak. Oh, ini Silpa, ini istri saya. Oh iya. Jaga
Kasihan. Iya. Iya. Tumben ya, Om Niki ngomong kayak gitu. Iya, Nuk. Perasaan saya jadi nggak enak. Masuk angin kali. Ush, lu ngomong kayak gitu. Malah ketawa. Anak SMA. Untung cantik. Mudah-mudahan cinlok. Manusia pasti akan mati. Itulah manusia hidup di dunia. Pak Diki kok aneh ya? Aneh apanya sih? Ya aneh. Aneh bagaimana? Aneh pokoknya beda seperti hari-hari biasa. Bedanya di mana? Bukan beda soal fisiknya, tapi ini beda soal perkataannya. Tumben-tumben dia bilang gini sebelum pergi. Makmur, tolong jaga Silva. Tolong jaga Buranti. Kamu adalah laki-laki pengganti bersama Sule selama saya nggak ada. Aneh kan? Anehnya dari mana, Makmur? Oh. Kalau hal yang begitu mah biasa. Le, itu adalah pesan seperti orang yang mau meninggal. Kebiasaan. Maksud umur? Ya, itu pesan tanda-tanda orang yang mau meninggal, Le. Gue jadi inget waktu tetangga gue mau meninggal, Mur. Dia pesan sama supirnya. Bilang apa? Tolong jagain keluarga saya. Tolong kamu jagain semua harta-harta saya. Tuh, Tolong kamu awasi semua anak-anak saya. itu Pak Diki tadi persis ngomong kayak gitu, Le. Pas 4 hari kemudian, supirnya meninggal. Ayo, Kasihan banget, Mur. Mana dia matinya tragis sekali, Mur. Kepalanya pecah. Mana dia itu supir, Mur. Dia itu mau punya usaha. usaha apa? Usaha bakmi, Apa, Mi? sushi. Susi. Terus mana dia sebentar lagi mau menikah. Mau menikah? Wah, Le, jangan diterusin lagi ceritamu. Serem banget, Le. Enggak. Kasihan banget, Mur. Tangan sama kakinya misah, Mur. Le, Kumisnya acak-acakan. Le, udah jangan, Le. Jangan diterusin, Le. Kok lu nangis sih, Mur? Gimana aku gak sedih? Ya buat cerita itu mirip banget sama riwayat hidupku. Orang gue nyeritain tetangga gue. Ya kalau misalkan itu udah seperti itu ya lu harus sabar. Maksudnya apa, Le? Kan lu yang dititipin sama Pak Diki. Berarti yang meninggal? Ya supirnya Pak Diki. Ayo! Supirnya aku, Le. Le? Hari, bentar dulu ya. Oh, Diki. Adik aku ini. Oh ya, terusin. Bentar lagi abang jemput kau ya. Iya. Kau standby aja di situ, jangan kemana-mana ya. Ya pasti standby lah, rujak belum habis. Sok aja terus. Lagian ngomongnya pakai lihat muka saya. Kalau ngomong sama adik, lihat muka ini atau apa nih Hui. Baca repot. Ya udah, kau standby di situ ya, jangan kemana-mana. Oke. Bukan ini lagi ngomong sama kawan aku ini. Ya udah, kau di situ aja ya. Oke, ya, yuk. Jadi mau jemput adik dulu? Iya. Kau nggak usah ikut ya, di sini aja. Udah sekalian nih, rujaknya pedas banget. Padahal nggak pakai cabe. Mantap ya. Wah mantap. Tas saya disimpan di mobil aja ya. Oh ya udah, nggak apa-apa.
Aduh, Darling, gimana sih? Kalau mau pergi tuh semua disiapin dong. Masa handphone Bapak sampai nggak tahu? Males sih. Ya maaf, mau diapain lagi udah begitu. Udah, sabar, jangan marah-marah. Kalau marah-marah nanti mulutnya membengkak, membesar, megar, segede badannya Makmur. Udah, suruh Makmur aja anterin chargeran ya. Anterin ke Bandung? Ke kantor Teddy tuh ngapain ke Bandung? Iya, cerewet deh. Yang cerewet dia. Kenapa saya yang dibilang cerewet? Saya kan serius. Mamun! Mamun! Oh iya, Bu. Oh iya. Kamu sekarang cari charger handphonenya dari aku. Iya. Terus anterin ke kantornya Pak Teddy, tahu kan? Oh, kalau kantornya Pak Teddy saya tahu. Tapi chargernya itu yang saya nggak tahu. Ya dicari dong. Iya, di rumah ini. Di palamu. Wow. Oh iya. Ayo cepat. Oh iya, iya. Ini punya siapa? Punya aku. Oh. Sana, cepat. Permisi, Pak. Ngagetin aja. Pak. Permisi, Pak. Anu, Pak. Pak Teddy, Pak. Aduh. Ya, Pak Teddy kenapa? Itu mobilnya, Pak. Iya, mobilnya itu dipakai sama Harry kan? Iya, Pak. Harry itu, Pak. Harry itu kan Harry-nya Pak Teddy. Bukan itu maksudnya, Pak. Mobil Pak Teddy kecelakaan, Pak. Aman, trot. Trot, Pak. Kecelakaan. Iya, Sumpah. Pak. Sumpah, Pak. Ini apa? Mie gondrong, Pak. Iya. Di mana, di mana? Ya di jalan, Pak. Iya di jalan, Mas Adi. Got maksudnya di jalan sebelah mana? Itu, Pak. Yang mau pas masuk pintu tol. Hancur, Pak. Aduh, pintu tolnya. Mobilnya, Pak. Aduh. Ya udah. Pak, piringnya, Pak. Sebentar. Cermin, Pak. Bukan. Ya. Lumayan. Alamak, rujak saja kau bawa. Bos. Bisa rusak begini nih. Ini kalau ketahuan bahaya nih. Kang Sule, Ya non. lihat chargerannya Om Diki nggak? Non. Saya nggak lihat. Om Diki nggak lihat. Tante nggak lihat. Mas Makmur juga nggak lihat. Terus siapa dong yang lihat ya? Coba tanya Pak RT. Pak RT lihat. Ya kali aja lihat. Coba tanyain. Ya udah deh. Silva tanya dulu Pak RT ya. Kalau Pak RT nggak lihat gimana? Tanyain aja sama Bu RT. Kali aja belum cerai. Ya. Udah deh. Awas kalau balik lagi. Repotin aja. Sampai turun naik nih jantung gue. Ini bisa bahaya ini. Kalau sampai ketahuan charger ini putus, rusak, bisa dipotong aja dua. Kamu lihat charger. Ayo! Itu kan chargernya Pak Diki, Le. Diem lo. Itu, kok bisa sampai putus kayak gitu? Gue sedot. Cerewet aku jadi orang. Panik juga. Banyak ngomong lo. Pak Diki itu nyuruh aku nganterin chargernya ke kantornya dia. Lu jangan sampai bilang kalau charger ini rusak sama gue. Awas lu. Ya nggak mau. Aku harus mengatakan apa adanya. Oh, begitu? Oke. Ya, Lu kasih tahu kalau charger ini rusak sama gue. iya dong. Tapi ingat, baju kesayangannya Tuan Darling yang lu lindes pakai setrika nyampe angus, nyampe rusak, nyampe bolong, gua laporin lu. Sekalian gua laporin sama KPK, sama HAM, gua laporin sama Menteri Keuangan. Apa urusannya ngelaporin ke sana? Mau gua laporin? Enggak. Jangan. Kalau sampai beliau tahu gajiku bisa dipotong, Le. Makanya, jadi orang itu jangan sok pahlawan lu. Oh iya. Udah, mulai sekarang kita tutup mulut bareng-bareng. Oke. Kalau sampai ketahuan, lu yang gua urusin. Gua laporin ke KUA. KUA? Terserah gue. Oh iya. Yang punya kasus gue. Oh iya. Tutup mulut. Ya betul, ini rumahnya Om Diki. Ini dari mana ya? Dari kepolisian. Ada apa ya, Pak? Nemu dompetnya Om Diki di mobil. Hah? Om Diki kecelakaan? Sebentar ya, Pak, saya teriak dulu. Bapak tutup telinga ya. Tante Ranti
kalau nggak salah itu lagi mandi non. Oh, Tante Ranti. Waduh, Pak Polisi. Maaf Pak Polisi. Ya. Motor aku ya kebangetan ya. Tapi Pak ya, jangan nangis. Apa? Silva, kamu jangan nyebar berita yang nggak bener ya. Bukan isu Tante, tapi beneran. Tadi Pak Polisi telepon, Om Diki kecelakaan, mobilnya rusak. Sekarang dibawa ke rumah sakit dan keadaannya parah. Terus polisi tahu dari mana kalau itu dalih aku? Dompetnya Om Diki ditemukan di dalam mobil, makanya polisi tahu alamat dan nomor telepon rumah sini. Apa bener dalih aku kecelakaan? Bu Ranti, kayaknya memang benar Pak Diki itu kecelakaan. Soalnya tadi Pak Diki sempat berpesan kepada saya untuk menjaga Silva, menjaga Bu Ranti, seperti pesan orang yang mau. Orang yang mau. Aduh, saya nggak tega ngomongnya kalau itu adalah pesan seperti orang yang mau meninggal. Aduh, saya keceplosan. Bu. Apa bener dalih saya meninggal? Tadi Sule sempat cerita sama saya bahwasannya Pak Diki sempat ngomong sama ibu seperti ini. Darling, kapan kamu mau ngalah sama saya? Nunggu saya mati? Iya, benar begitu Bu. Dalih aku belum tentu meninggal. Aku mau telepon dulu. Itu pasti HP-nya Pak Diki sudah hancur dalam kecelakaan itu, Bu. HP-nya hancur. Diam! HP-nya hancur. Oh, itu kan HP mahal. Dari mana sih? Biar refresh, biar masalah kelar dan bisa benerin charger, makan dulu. Karena menurut buku Tatang Sutarno, apabila kita mempunyai sebuah permasalahan, perut harus diisi. Jangan dibiarkan kosong. Karena kalau kosong, tadi kontrakin orang. Sule! Gawat, Le. Ini bener-bener gawat, Le. Apaan sih lu? Repot banget jadi orang nih. Lihat gua makan lo. Aduh, Le. Pak Diki masuk rumah sakit karena kecelakaan, Le. Apa lu bilang? Pak Diki kecelakaan. Lalu sekarang beliau dirawat di rumah sakit. Gua Ngomong apa sih lo? kaget kok 2 kali. Ya, makan lagi. Halo? Ya, Om Diki. Iya, ini Silva, Om. Om di rumah sakit. Kenapa, Om? Gimana keadaan Om? 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 Ya, mati. Bener kan, Le? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati. Berisik apaan sih? Ada apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Tuan Darling. Dalih aku? Ling, jangan pingsan di sini. Terus gimana dong? Kan ntar repot lagi di mana kek yang enak? Udah saya kamar aja. Mau pingsan? Mau nangis.
yang pernah kita miliki. Kami sangat kehilangan. Air mata ini tak akan pernah sanggup menetes di pipi kami. Dan kita semua sangat berduka akan hal ini. Terusin, Mur. Kacau si Mahmud. Gue udah sedih-sedih lu malah minggat. Mur. Sabar saja tenang ya. Sabar. Ya, yang tegar. Duduk dulu. Sudah ku bilang sama si adikku si Hari itu. Jemput pacarnya nanti sajalah. Tapi ternyata dia nekat. Aku disuruh tunggu di pom bensin. Terus tiba-tiba terdengar suara tabrakan. Duar! Itu bunyinya kawan. Dan ternyata itu adik aku. Ya, sudah. Kamu kan laki-laki, ya. Nangis memang anugerah, tapi kalau berlebihan nanti kamu jadi lemah. Sabar, tenang. Kalau sudah tentram dan tegar, kamu kabari keluarga kamu, ya. Aku tak sanggup, kawan. Kau sajalah. Ya sudah, saya kebetulan memang orangnya tegar. Saya yang akan kabari keluarga kamu, ya. Sekarang kita pulang naik taksi, biar saya yang ongkosin. Dompet saya tadi mana? Ketinggalan di dalam mobil lah. Ikut ancur tuh. Iya. Kemana? Bu, ini tuh lagi berduka ya, Bu. Ibu nggak usah nyanyi-nyanyi kayak Ayu Ting Ting. Aku bukan nyanyi, Mur. Aku sedih. Kenapa darling aku nasibnya seperti ini? Bu. Ibu yang sabar, ibu yang kuat, ibu yang tabah ya. Mungkin kita harus menunggu informasi lagi dari polisi. Kita tunggu aja. Sekarang kita istirahat di dalam, kita masuk ya, Bu ya. Ayo sini, Bu, ayo. Ya, darling. Mur, gimana? Jenazah jenazah Tuan Darling udah ketemu? Udah ketemu, Le. Kita udah ke beberapa rumah sakit, tapi nggak ada pasien yang namanya Diki. Jangan-jangan Tuan Darling itu meninggalnya ganti namanya, Nya Darling. Aduh, Le, mana sempat ganti nama. Atau mungkin Tuan Darling melarikan diri dari rumah sakit. Apa sih, Mur? Kalau sampai jenazahnya Pak Dik itu melarikan diri, itu artinya kita makin susah lagi mencarinya dong. Lebay lo. Mana ada jenazah melarikan diri? Udah kan tadi ini sih. Iya, Ma. Om Diki meninggal. Mama buruan ke sini ya. Gak tahu. Ini Tante Ranti aja baru datang. Sebentar ya, Ma. Tante, gimana? Jenazahnya udah ketemu? Jenazahnya belum ketemu, Ma. Kira-kira Mama tahu nggak naruhnya di mana? Apa? Mamanya gimana sih? Mama tuh kan sebagai kakak kandungnya harus tahu Om Diki ada di mana. Tante Ranti kan bukan saudara kandungnya. Ya udah deh, Mama buruan ke sini ya. Bilang sama Mama, sekalian bawain foto darling aku buat disebarin. Kata Tante Ranti, jangan lupa bawain foto Om Diki ya. Jangan lupa juga bawain oleh-oleh buat Silva ya, Mama. Udah deh. Om Diki.
Om Diki. Aduh Silva, udah dong, jangan nangis terus ya. Sebentar lagi jenazahnya Om Diki datang. Tadi polisi udah telepon tante. Sayangnya. Iya, semoga jenazahnya Pak Diki datang sebelum jam 12 malam ya. Emang kenapa, Mur? Ya biar nggak kena cas lagi. Soalnya kan check out itu ya jam 12 malam. 12 siang, Makmur. Ya itu kan kalau hotel, ini kan rumah sakit. Darling, nih, saya udah dapat benderanya. Bagus deh. Peti matinya gimana, Le? Ada, saya udah keliling-keliling ke semua toko peti mati. Itu harganya rata-rata 5 jutaan. Nih, tuh, nih. Coba lihat. Nggak ada yang harganya 1 jutaan ya, Le? Ada, nih. Wow, kok kakinya di luar, Le? Ya kan 1 juta. Kalau misalkan 5 juta, itu nggak ada yang keluar-keluar. Tunggu. Jangan, nanti jenazahnya Om Diki masuk angin. Lagian orang bikin peti mati kok kakinya di luar. Nggak niat. Lu yang nggak niat. Namanya juga kakinya di luar, ya harganya 1 juta. Ada lagi tuh yang lebih murah, 500.000. Tuh, nggak hanya kakinya, palanya di luar. Nggak mau. Aduh. Kenapa banyak kursi di luar? Mau pindahan? Jangan-jangan lagi arisan. Kalau saya lewat sini, bakal ketemu orang-orang. Pusing ya, lewat dapur aja. Kenapa mendadak pusing begini ya? Obat. Oh, sini. Pusing. Bapak. Mur, tolongin saya ambilin obat, Mur. Sakit kepala atas bawah, Mur. Yang ini sama yang ini. Bapak itu bukannya udah. Udah emang, tapi malah kena tepung. Setan! Aduh, pada berisik. Udah, jangan pada nangis. Gimana sih? Nggak pernah baca buku Tatang Sutarma ya? Baca di situ. Kalau orang meninggal dunia itu jangan ditangisin. Kalau ditangisin terus kasihan. Dia jalannya itu akan lambat. Saya nangis karena saya ngerasa bersalah sama darling saya, Le. Belum sempat minta maaf. Darling saya udah meninggal. Silva juga punya salah sama Om Diki. Emang kalian doang yang punya salah? Hah? Saya juga sama. Punya salah sama Tuan Darling. Tapi saya nggak menangis kan? Lihat aja sendiri. Kalau menangis tuh berisik. Kan saya udah bilang, nggak usah ditangisin. Nggak nangis kan saya? Kalian sih pakai nangis, ya nggak kuat. Tuan Darling. Bu, non Silva itu ada Pak Diki. Tuan Darling datang. Iya, iya, tapi Pak Dikinya, tapi kok malah pada pergi toh?
Enggak. Kalau aku pergi ke sana nanti aku malah ketemu sama... Wow, nggak mau, aku nggak mau lihat. Kenapa, Mur? Ada Pak Diki. Ayo! Kenapa? Ngompol, Pak. Kenapa? Takut, Pak. Aku kenapa? Lari. Sambil teriak. Ya, apa, Pak? Oh, ya. Makmur malah makin pusing. Bapak cuci mukanya. Tidur dulu deh. Mun. Bangun. Mun, kamu jagoin saya ya. Mun. Makmur! Makmur! Mana si Makmur? Gimana si Makmur? Orang lagi duka begini masih aja bercanda. Dasar si gemrot tuh, mana dia? Itu dia, Mas Makmur. Satu kiwir. Masih Makmur tidur apa pingsan ya? Mur. Mur. Bangun Mur. Bau pesing. Wah, jangan-jangan dia pingsan, Nyonya Darling. Soalnya bau pesing tuh. Hah? Terus banguninnya gimana dong? Duh, gimana ya? Gampang, tenang. Nih, Bendera kuning. Aku tuh belum meninggal. Kamu tuh gimana sih, Le? Mas Makmur pingsan kenapa sih? Pak Diki, Non. Lewat sini. lewat sini apaan sih lu? Gua tadi keluar nggak ada siapa-siapa. Pak Diki, lewat sini. Terus masuk kamar, Le. Masuk kamar. Maksud kamu arwahnya Darling aku lewat sini terus masuk ke kamar? Persis, Bu. Jadi arwahnya Om Diki gentayangan, Tante. Tenang semuanya. Kita harus refresh dulu, harus tenang. Kita buktikan kalau Tuan Darling masuk kamar, berarti Tuan Darling menunggu permintaan maaf dari kalian. Jadi kita harus masuk kamar. Maksud kamu, kalau kita sudah minta maaf sama beliau, maka beliau akan hidup tenang di alam baka sana. Ya iyalah, udah nggak usah takut semuanya. Orang saya jangan takut. Nggak usah kamar. Ayo cepetan. Yaudah yuk buruan masuk yuk. Ayo cepetan. Malah ketakutan begitu. Masuk aja. Bantuin. Cuma tuh gak ada perhatiannya, Bang. Silva. Soleh. Itu Darling aku ada di situ. Tante, Silva takut. Jangan takut, baca. Iya. Tunggu sebentar. Mau ngapain? Katanya tadi suruh baca-baca. Saya mau ngambil koran. Terus? Saya doa, Soleh. Doanya doa makan apa doa tidur? Doa itu loh, biar Pak Diki arwahnya tenang. Om Diki, maafin Silva ya. Uang buat bayar les dibuat jajan. Maafin ya Om Diki ya. Kok pada menangis sih? Katanya mau doa. Gimana sih Soleh? Kita pasti dia aja. Aku dosa. Oh iya. Tuan Darling, maafkan saya Tuan Darling. Sebetulnya yang ngerusakin chargeran
Itu saya, Tuan Darling. Pak Diki, saya juga mau ngaku kalau bajunya Pak Diki itu bolong gara-gara saya lupa naruh setrika di atasnya. Tapi kalau si Bang Burma nggak lupa, sengaja, Tuan Darling. Lupa Pak Diki, Sengaja, lupa, sengaja, lupa. lupa. Saya nggak pernah bilang sama Darling, nggak berani ngomong kalau cincin pernikahan kita nggak tahu lagi di mana, nggak tahu. Mungkin di tempat senam, Darling. Pasti dijual tuh, Mang.